Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan PPG-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan UP. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Soal nomor 11. Guru menjabarkan IPK dari KD 3.10, memahami makna nifak dan ciri-ciri sifat munafik. Rumusan IPK yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif tercermin pada rumusan IPK. Jawaban Anda: A. Mendiskusikan seputar sifat munafik. B. Menyimpulkan hasil diskusi tentang bahaya sifat munafik dalam kehidupan seorang hamba di dunia dan akhirat nanti. C. Mengidentifikasi contoh sifat munafik dari lingkungan sekitar. D. Menjelaskan pengertian nifak. E. Mengidentifikasi ciri-ciri sifat munafik. Jawabannya adalah B. Menyimpulkan hasil diskusi tentang bahaya sifat munafik dalam kehidupan seorang hamba di dunia dan akhirat nanti. Soal nomor 12. Seorang guru akan membelajarkan materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW pada pembelajaran SKI. Agar kemampuan berpikir kritis siswa berkembang melalui pembelajaran tersebut, guru dapat menggunakan. Jawaban Anda: A. Model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan saintifik. B. Model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik. C. Model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. D. Model pembelajaran langsung dengan pendekatan saintifik. E. Model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik. Jawabannya adalah model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik. Soal nomor 13. Guru SKI akan membelajarkan tentang topik latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Model pendekatan atau strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kreatif peserta didik tentang topik tersebut adalah. Jawaban Anda: A. Model pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik. B. Model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan kelompok. C. Model pembelajaran discovery dengan pendekatan klasikal. D. Model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik. E. Model pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan kelompok. Jawabannya adalah D. Model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik. Soal nomor 14. Seorang guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir inovatif siswanya tentang materi zakat produktif. Model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran tersebut adalah. Jawaban Anda: A. Model pembelajaran langsung. B. Model pembelajaran kontekstual. C. Model pembelajaran berbasis masalah. D. Model pembelajaran inquiry. E. Model pembelajaran berbasis proyek. Jawabannya adalah C. Model pembelajaran berbasis masalah. Soal nomor 15.
Guru PAI akan merancang pembelajaran dengan pendekatan TFEK untuk KD 3.4 menganalisis makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sebaiknya diperhatikan dalam rancangan pembelajaran adalah jawaban Anda. A. Menugaskan peserta didik melakukan pengamatan di sekitar tempat tinggal mereka tentang permasalahan perilaku amanah dan membuat laporan tertulis secara individual. B. Peserta didik berdiskusi tentang perilaku amanah secara berkelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. C. Guru berdiskusi dengan peserta didik secara klasikal tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru melakukan evaluasi pembelajaran dengan penilaian diri dan kuis. D. Guru menyajikan pembelajaran secara langsung dan menampilkan video pembelajaran yang relevan sebagai sumber belajar tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru melakukan evaluasi proses dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Peserta didik mengerjakan tugas secara individu dengan cara merujuk artikel yang ditentukan guru di internet. Selanjutnya membahas tugas dalam kelompok kecil. Guru memberi penguatan dan terakhir penugasan peserta didik mengajarkan soal-soal dengan Google Form yang telah diposting guru di grup Telegram. Jawabannya adalah E. Peserta didik mengerjakan tugas secara individu dengan cara merujuk artikel yang ditentukan guru di internet. Selanjutnya membahas tugas dalam kelompok kecil. Guru memberi penguatan dan terakhir menugaskan peserta didik mengerjakan soal-soal dengan Google Form yang telah diposting guru di grup Telegram. Soal nomor 16. Pada era digital tersedia berbagai aplikasi dan informasi yang dapat mendukung pembelajaran menjadi lebih efektif. Hal tersebut sangat membantu guru dalam mengelola pembelajaran di kelasnya. Sekaitan dengan hal tersebut, seorang guru harus mampu memenuhi segenap karakteristik guru abad 21. Di antaranya adalah jawaban Anda. A. Menggunakan fasilitas yang tersedia di internet untuk pembelajaran yang diampunya. B. Memfungsikan TIK dalam setiap pembelajaran. C. Menugaskan peserta didik mencari informasi seputar pembelajaran di internet. D. Menggunakan TIK dalam menyajikan materi pembelajaran. E. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara relevan. Jawabannya adalah E. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara relevan. Soal nomor 17. Pada pembelajaran tentang salat Jumat dapat disusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan metakognitif sebagai berikut. Jawaban Anda. A. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat, hal yang membatalkan sholat Jumat, keutamaan sholat Jumat. B. Tata cara sholat Jumat di beberapa tempat, kebiasaan yang menyalahi syariat dalam pelaksanaan Jumat. Contoh tata cara pelaksanaan sholat Jumat sesuai syariat, pengertian sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, dan hal yang membatalkan sholat Jumat. D. Pengertian sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, dan hal-hal yang membatalkan sholat Jumat, dan hikmah sholat Jumat. E. Pengertian sholat Jumat, dalil tentang sholat Jumat, rukun sholat Jumat. Jawabannya adalah B, yaitu tata cara sholat Jumat di beberapa tempat, kebiasaan yang menyalahi syariat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Contoh tata cara pelaksanaan sholat Jumat sesuai dengan syariat.
Soal nomor 18. Pak Ahmad terkenal sebagai guru yang kreatif dan inovatif di sekolah. Tentukan manakah pendekatan pembelajaran yang tepat diterapkan Pak Ahmad sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Jawaban Anda: A. Menerapkan pendekatan saintifik dengan memberi penugasan secara terstruktur. B. Menerapkan pendekatan saintifik yang berorientasi pada peningkatan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis dan kreatif, berkolaborasi dan berkomunikasi dalam setiap pembelajaran. D. Menerapkan pendekatan saintifik dengan pembelajaran berbasis proyek. D. Menerapkan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran kooperatif. E. Menerapkan pendekatan saintifik dengan strategi pembelajaran aktif dalam pembelajaran. Jawabannya yaitu B. Menerapkan pendekatan saintifik yang berorientasi pada peningkatan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis dan kreatif, berkolaborasi dan berkomunikasi dalam setiap pembelajaran. Soal nomor 19. Pembelajaran abad 21 menuntut pembelajaran yang autentik dan penilaian yang autentik dalam rangka mewujudkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Langkah penting yang harus dilakukan guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran dimaksud adalah: jawaban Anda: A. Menganalisis tujuan dan karakteristik materi pembelajaran. B. Menganalisis karakteristik KD dan indikator pencapaian kompetensi. C. Menganalisis tujuan pembelajaran, karakteristik, materi, dan kemampuan peserta didik. D. Menganalisis karakteristik KD, tujuan pembelajaran, sifat materi, dan tingkat kemampuan peserta didik. E. Menganalisis rumusan pernyataan setiap KD dan menentukan strategi yang relevan. Jawabannya adalah D. Menganalisis karakteristik KD, tujuan pembelajaran, sifat materi, dan tingkat kemampuan peserta didik. Soal nomor 20. Seorang guru akan membelajarkan tentang akidah akhlak sebagai berikut. KI 1. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KD 3.3 menerapkan sikap berterima kasih dan rendah hati serta cara membiasakannya. IPK 3.2 menentukan kebiasaan sikap rendah hati yang sesuai dengan ajaran agama. Sumber belajar konvensional berbasis IT yang relevan dengan pembelajaran di atas adalah: A. Video pembelajaran interaktif di YouTube dan rekaman pengalaman peserta didik. B. Gambar, buku, teks, dan guru. C. Buku teks, video pembelajaran dan pengalaman siswa. D. Pengalaman siswa, buku teks, dan guru. E. Video pembelajaran, buku teks, dan guru. Jawabannya adalah A. Video pembelajaran interaktif di YouTube dan rekaman pengalaman peserta didik. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع